Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok yang jauh cuma sebagian? Yang sebelah sana jawab salam ustadznya yang kompak ya. Sekali lagi ya. Kalau masih belum kompak sekali lagi terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada aja yang belum jawab salam ustadz. Yang tidur dibangunin, ditoel teman-temannya. Ya, karena jawab salam itu wajib. Yang kompak ya, kalau kompak ustadz doakan nanti ya. Yang jawab salam ustadz doakan masuk surga, amin. Ya. Jadi anak yang soleh, amin. Yang taat kepada Allah dan Rasulnya, amin. Berbakti kepada kedua orang tuanya, amin. Nanti kalau sudah besar jadi orang sukses semua, amin ya robbal. Oke, maka jawab salamnya yang kompak. Kayaknya biar kompak pakai nada tilawat ini ya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sudah 1000% ya, suaranya menggema ya. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para wakil kepala bidang kurikulum, ada Ustaz Jahnun dan Ustaz Samsul. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan ada Ustaz Zikri dan Ustaz Jasri. Ya, yang hari ini belum masuk ya Ustaz Jasri ya? Belum. Ya, sedang kondisi sakit, kita doakan mudah-mudahan Ustaz Jasri Allah angkat penyakitnya. Amin ya. Dan bisa bergabung lagi bersama kita. Ya, saya hormati dan saya banggakan ustaz-ustaz semua, wali kelas maupun guru mapel, Tete Nazir, dan yang Ustadz cintai dan saya banggakan anak sekalian, anak-anak Tete Nazir, anak kelas 1 sampai dengan kelas 6. Udah ada ya kelas 6-nya ya. Oke, ini kayaknya belum semangat ya. Coba tunjukkan semangatnya kepada Ustadz. Mana semangatmu? Sekali lagi. Belum ya, belum selesai ya. Mana semangatmu? Oke, kelas 2 ya pemenangnya. Kelas yang lain 5 aja nih, kelas 4, 5, 6 ya. Oke, mana. Mini. Oke, semangatnya kelas 2 luar biasa nih ya. Kalau anak kelas 1 wajar ya, belum tahu ya. Anak kelas 2 luar biasa semangatnya. Oke. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan PHBI, peringatan Hari Besar Islam 1 Muharram ya. Walaupun 1 Muharramnya jatuh pada tanggal 19 Juli kemarin ya, di hari Rabu, namun baru kita rayakan pada hari ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad. Pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan ya. Alhamdulillah pagi hari ini ya kita bisa akan merayakan kegiatan 1 Muharram 1445 ya. Nih ya, 1445 Hijriah ya. Oke, Ustaz mau tanya, ada yang tahu sejarah pengambilan tahun Hijriah? Angkat tangannya, ada yang tahu? Berawal dari mana?
Baik, Ustaz akan sedikit cerita ya. Ini taujih ya. Oke, mohon didengarkan semuanya. Jadi pada awalnya adalah ketika Umar bin Khattab, tahu Umar bin Khattab? Tahu dari mana? Baca buku ya. Kalau kisahnya, Umar bin Khattab ini termasuk salah satu sahabat yang dulunya paling menentang Islam, ya. Orangnya tinggi besar, gagah, pemberani, tak takut sama siapapun. Bahkan pernah ingin mengancam membunuh Rasul. Beliau masuk Islam ketika apa? Ketika mendengar adiknya, siapa namanya adiknya Umar? Fatimah membaca Al-Quran. Maka di situ gemetar hatinya Umar bin Khattab yang segitu kerasnya menentang Islam. Ketika mendengar Al-Quran, hatinya gemetar dan ingin bertemu dengan Rasul, menyatakan syahadat. Dari situlah Umar bin Khattab masuk Islam. Ya, luar biasa. Orang segitu ganasnya, galaknya, luluh dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Maka sama, begitupun dengan kita. Kalau hati kita ini keras, hati kita gelisah, hati kita tidak baik, maka lantunkan saja ayat Al-Quran. Insya Allah hati kita akan jadi lembut, jadi orang baik. Ya. Kita yang sudah lembut enak, tambah lembut. Umar yang segitu kerasnya dengar lantunan ayat Al-Quran, ya menangis. Ya. Nah, ini ceritanya, ya. Kenapa ada penanggalan Hijriyah? Ya. Berawal dari seorang sahabat, ya, seorang gubernur, ya, yang mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab. Ketika itu Umar bin Khattab jadi khalifah atau pemimpin, ya. Dari siapa? Dari gubernur namanya Abu Musa al-Asy'ari, ya. Beliau mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab. Ya, pas dibuka suratnya, biasanya kalau surat ada tanggal, ada hari, ada tahun, ada bulan. Ini nggak ada, ya. Nah, ini yang membingungkan, ya, membingungkan umat Islam ketika itu, ya. Bingung Umar bin Khattab. Karena waktu itu hanya ada tanggal dan bulan saja, tahun belum ada. Tahun belum ada. Ya. Makanya orang dulu, termasuk Nabi Muhammad, lahirnya tanggal berapa Nabi Muhammad? 12 Rabiul Awal. Tanggalnya ada, bulannya ada, tahunnya ada nggak? Nggak ada. Tahunnya pakai kejadian ketika itu, yaitu tahun gajah. Ya. Makanya nggak ada tuh, ya, tahun Hijriyah, ya. Makanya membingungkan nih, ya. Umar bingung, suratnya tidak ada tahunnya, ya. Akhirnya disyurokan atau dimusyawarahkan. Kurang lebih ada 6 orang. Ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Zubair, ada Tolha, ya. Nah, ini merumuskan ingin membuat tahun Islam. Ketika itu belum ada. Akhirnya tercetuslah 4 usulan. Apa usulannya? Usulannya yang pertama, gimana kalau tahunnya dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad, ya. Yang kedua usulannya, gimana kalau tahunnya diusulkan dari wafatnya Nabi Muhammad. Yang ketiga usulannya, dimulai ketika kenabian Rasul, ketika Rasul jadi ketika Nabi Muhammad jadi Rasul. Yang keempat, ketika Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Nah, 6 orang ini mengusulkan, ya, 4 ini. Hasil musyawarah disepakati bahwa penanggalan Hijriyah, ya, penanggalan tahun baru Islam ini dimulai dinamakan tahun Hijriyah, yaitu diambil ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini awal seperti itu, ya. Maka tercetuslah tahun Hijriyah, ya, itu. Ya. Jadi
sepakat bahwa penanggalan Islam ini dari hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke Madinah. Alasannya kenapa? Karena di saat di Mekah banyak penindasan terhadap umat Islam. Kemudian ketika nyebrang atau hijrah ke Madinah, umat Islam diterima dan disambut oleh orang Madinah dengan sukacita. Bahkan ada sholawatnya. Apa sholawatnya? Tola'al badru alaina, ya. Nah kemudian itu baru tahunnya sudah ketemu nih. Terus kan ada 12 bulan, bingung juga. Bulan pertamanya bulan apa? Bingung nih. Para sahabat mengusulkan 2, antara Muharram dan Rabiul Awal, ya. Antara Muharram dan Rabiul Awal, bingung. Akhirnya diputuskan oleh Umar, Utsman, Ali, kemudian Zubair dan Tolha, diputuskan bahwa jatuh pada bulan Muharram. Kenapa? Ada sejarahnya bahwa rencana hijrah itu sudah direncanakan ketika bulan Muharram. Walaupun pelaksanaan hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke Madinah adalah pada bulan Rabiul Awal, ya. Tapi diambil dari rencana tersebut. Akhirnya diambillah bahwa tahun baru Islam jatuh pada 1 Muharram, ya. Dan tahunnya adalah tahun Hijriyah menggunakannya, ya. Itu sejarah sekilas. Bahkan ketika hijrah pun ini perjuangannya luar biasa, ya. Perjuangannya sangat luar biasa. Bahkan Rasul akan diancam dibunuh oleh orang kafir, ya. Nah, dan kemudian hijrah Nabi ke Madinah, ya, ini secara sembunyi-sembunyi. Bahkan jalurnya jalur yang jarang dilintasi oleh orang. Kecuali ada 3 sahabat yang memang hijrahnya terang-terangan. Siapa? Ada 3 orang. Kalau yang lain hijrahnya dari Mekah ke Madinah itu sembunyi-sembunyi, termasuk Rasul, termasuk Abu Bakar. Sembunyi-sembunyi, ya. Kenapa? Kalau tidak sembunyi-sembunyi khawatir akan ketahuan oleh orang kafir dan akan dibunuh. Ya, makanya jalurnya pun dalam sejarah itu jalurnya beda. Jalur yang tidak biasa dilalui oleh orang ketika hijrah ke Madinah. Hanya 3 orang yang berani terang-terangan hijrahnya jalur biasa. Siapa? Yaitu adalah Umar bin Khattab. Kenapa? Orang kafir juga takut. Ya, sekali pukul bisa mati orang, ya. Takut. Makanya Umar gak takut. Dia hijrahnya secara terang-terangan. Nah, ini 3 orang ini, ya, yang hijrahnya secara terang-terangan. Karena dengan mereka bertiga ini nggak ada yang berani, orang kafir. Kita takut, ya, ngelihatnya aja usah pada lari. Kalau bisa umat Islam seperti ini disegani dan ditakuti, ya, oleh orang-orang kafir, ya. Nah itu, bahkan untuk hijrah sembunyi-sembunyi aja Rasul ngumpet di mana? Bersembunyi di mana? Di mana? Di gua apa? Bukan gua Hiro. Gua apa? Gua Sur, ya. Gua Sur, ya. Itu bersembunyi, khawatir, ya, terlihat oleh orang kafir, ya. Nah, ketika bersembunyi, ya, luar biasa. Di gua tersebut Abu Bakar, ditemani Abu Bakar, ini khawatir ketahuan oleh siapa? Orang kafir. Kemudian, nah, dengan izin Allah, ketika orang kafir melihat gua tersebut, ternyata di situ ada apa? Ada sarang laba-laba dan burung merpati, ya, sudah Allah utus, ya. Sehingga mereka menganggap bahwa gua tersebut sudah lama tidak berpenghuni, padahal di dalamnya ada Abu Bakar dan Rasul sedang bersembunyi. Dan siapa yang mengirim makanannya? Siapa? Anaknya Abu Bakar. Siapa anaknya Abu Bakar? Asma, ya, Asma binti Abu Bakar, ya. Kemudian
Nah, itu beberapa sejarah sekilas saja ya. Kalau terlalu lama nanti panjang ceritanya. Bisa sampai besok. Mau sampai besok ceritanya? Enggak. Nah, sekilas saja seperti itu ya. Bahwa tahunnya diambil dari hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke Madinah. Kemudian bulannya juga sama, diambil dari perencanaan hijrah Nabi Muhammad SAW. Sekarang sudah tahun berapa? 1445 Hijriah. Berarti sudah 1000 tahun lebih ya. Ya, hijrahnya Nabi. Apa yang kita dapat ambil dari hijrahnya Nabi? Hijrah itu berpindah ya, dari hal yang tidak baik menjadi baik. Ya. Kalau kalian gimana? Nih, dari kelas 1 pindah ke kelas 2 namanya juga hijrah. Dari kelas 2 ke kelas 3 namanya juga sampai kelas 5 ke kelas 6 namanya juga hijrah. Tapi hijrah ya, menurut maknawi adalah hijrah dari yang tidak baik menjadi baik. Yang tadinya malas, angkat tangan yang tadinya malas ya, berubah hijrah menjadi orang yang rajin. Yang malas baca berubah jadi rajin membaca. Ya, betul. Ya, tekadkan dalam hati kalian bahwa hari ini saya akan mulai hijrah ke arah yang lebih baik. Ya, kalau kemarin nilainya masih di bawah KKM, banyak di remedialnya, maka mulai tahun ini kita hijrah ya. Ya, dengan apa? Dengan rajin belajar baik di sekolah maupun di rumahnya. Kurangi bermainnya ya. Karena orang sukses adalah orang yang bersungguh-sungguh ketika belajar ya. Kalau sungguh-sungguh insya Allah jadi orang sukses ke depannya. Oke, itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.